Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana wa syarrafana wa majjadana bi ziyarati baitin min buyutih. وصلى الله وسلم على خير الأنبياء والمرسلين وأفضل أصفيائه حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أئمتنا في طلب مرضاته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Para alim ulama yang kami muliakan, tokoh agama, tokoh masyarakat, terkhusus kepada seluruh jajaran takmir masjid, kita doakan mudah-mudahan masjid ini hari demi hari tambah makmur, hari demi hari tambah berkah, hari demi hari tambah manfaat. Tidak lupa kepada seluruh para imam rawatib masjid ini, segenap para pengurus dan seluruh para donatur dan kita semua yang hadir. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita termasuk orang-orang yang istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita saat ini berada di ujung bulan Rabi'ul Awal. Tinggal beberapa hari bulan Rabi'ul Awal ini akan meninggalkan kita. Yang menjadi pertanyaan, sudahkah tambah salawat kita kepada Rasulullah? Sudahkah tambah adab-adab dan akhlak-akhlak kita untuk mengikuti Rasulullah? Sudahkah tambah rasa rindu kita, rasa mahabbah kita kepada Rasulullah? Mudah-mudahan semuanya sudah tambah. Amin. Mudah-mudahan lisan kita sudah memiliki tambahan untuk bersolawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala sudah memberikan tambahan sunnah-sunnah Nabi, adab-adab Nabi, akhlak-akhlak Nabi. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan di bulan Rabi'ul Awal sebelum keluar, Allah Ta'ala memenuhi hati kita rasa mahabbah kepada beliau, rasa cinta kepada beliau, rasa bahagia kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disifati oleh Allah azizun alaihi ma anittum, sosok manusia yang ikut andil dalam keluh kesah umatnya. Jadi kesusahan umatnya adalah kesusahan Rasulullah, sebagaimana kebahagiaan umatnya adalah kebahagiaan Rasulullah. Kalau Rasulullah sudah jelas bahagia di akhirat, tapi Rasulullah tidak ingin kebahagiaan itu beliau miliki sendiri. Beliau ingin berbagi kebahagiaan kepada para umatnya, baik itu yang berada di masa beliau sekelas para sahabat, atau umat-umat di akhir zaman sampai kelak nanti hari kiamat. Semoga kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad beserta keluarga kita
qiyamah, sabda Rasul, umatku nanti kita ketemu di telagaku di hari kiamat. Ana faratukum yaumal qiyamati 'alal haud. Kalian tidak usah susah wahai umatku di akhir zaman, pasti ketemu aku. Di mana ketemunya? Haud, telaga Rasulullah. Di padang mahsyar hanya satu telaga milik Rasulullah. Para anbiya, para mursalin tidak dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal mereka mulia, padahal mereka utama. Lalu kemana para anbiya, para mursalin? Semuanya akan berjalan menuju telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah dalam hadisnya, faratukum, aku menunggu kalian. Siapa yang dimaksud kalian kalau bukan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telaga lebar luasnya seperti Ailaq dengan Sana'a, Yaman dengan Syam. Berapa jaraknya? Allahu a'lam. Itu telaga yang disiapkan oleh Allah untuk Rasulullah. Airnya, dalamnya lebih putih daripada susu, lebih putih daripada baju saya ini. Asyaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Terus cangkir, wadah yang digunakan untuk minum, bilangannya sesuai bilangan lintang yang ada di langit. Orang yang paling bahagia saat itu, paling bahagia orang yang bisa minum dari telapak tangan Rasulullah. Bukan sekedar orang yang minum dari cangkir, ya, itu mulia, itu utama. Tapi berbeda dengan kualitas ketika hamba di dunia, sejauh mana perkembangan sunnah yang dia lakukan, sejauh mana perkembangan lisan untuk bersolawat kepada Rasulullah, setinggi apa makna mahabbah dan rasa cinta yang mendalam yang ada di dalam hati kita masing-masing. Tambahnya sunnah, tambahnya kita melangkah untuk mendekati Rasulullah. Tambahnya bilangan solawat kita, tambahnya kedekatan kita kepada Rasulullah. Mudah-mudahan semuanya kumpul dengan Rasulullah di padang mahsyar, khususnya di telaga Rasulullah. Yang paling indah, yang paling utama, ada yang diminumi oleh Sayyidina Ali. Ali, minumi fulan. Aku langsung ya minum. Sayyidina Ali minumi Anda. Ada Utsman minumi. Ada Abu Bakar minumi. Ada Umar minumi. Ada yang langsung diminumi oleh Rasulullah. Bukan dengan cangkir. Dengan apa? Telapak tangan Rasulullah. Telapak tangan yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas, al-yanu minal harir, lebih lembut daripada sutra. Lebih jenengan nampak sami tangane. Al-yanu minal harir, lebih lembut daripada surya sedra. Wa atyabu rihan minal misik, dan lebih harum daripada bau misik. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau kita di dunia belum bisa merasakan, kita punya kesempatan yang begitu banyak untuk bisa mendapati tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengijabahi doa-doa kita. Amin. Azizun alaihi ma'anittum. Keluh kesah kita sebagai umatnya adalah keluh kesah Rasulullah. Jadi kalau ada umat susah, Rasulullah ikut susah. Kalau ada umat itu senang, Rasulullah ikut senang. Suatu ketika beliau berjalan-jalan, melampah Kanjeng Nabi, lalu kemudian terdengar suara, ya Rasulullah, tolong aku ya Rasulullah, ya Rasulullah, tolong aku ya Rasulullah. Cari-cari suara datang dari mana, ke arah kanan, ke arah kiri, ke atas. Ya
Gak lama kemudian ada seekor hayawan lagi berada dalam tempat penangkapan hayawan. Apa namanya? Jangkar, hayawan kecil. Memanggil Rasulullah, tolong aku ya Rasulullah, tolong aku ya Rasulullah. Rasulullah datang mengambil itu hayawan. Hayawan yang tidak punya akal saja rindu dengan Rasulullah. Bagaimana dengan kita sebagai umatnya? Tapi kerinduan ini sudah mulai hilang musnah karena dipamili oleh orang-orang barat sana. Bagaimana umat ini rindu dengan filmnya, bagaimana umat ini rindu dengan tontonan-tontonannya, bagaimana umat ini rindu dengan apa yang datang dari mereka, menghilangkan kerinduan sejati kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah. Harga begitu mahal, hadirin, rasa kerinduan yang telah diberikan oleh Allah kepada setiap individu dari kalangan umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk. Amin. Rasulullah datang untuk berbicara dengan seekor hayawan. Berhenti Rasulullah dari perjalanan, mendekati hayawan, lalu mengatakan, ada apa? Ya Rasulullah, tolonglah saya. Tolonglah saya. Tolong kenapa? Biasanya saat ini saya menyusui anak saya yang ada di gunung. Tapi karena saya ditangkap oleh fulan ini yang sedang tidur, ditangkap sama dia ya Rasul, sehingga saya kasihan kepada anak saya yang sedang kelaparan, yang sedang kehausan. Allahumma salli ala Muhammad. Manusia mulia yang pikirannya penuh dengan umat, penuh dengan istilah hal-hal yang paling penting, ngurusin seekor hayawan. Lalu kemudian Rasul mengatakan, lah terus kamu butuh apa? Ya Rasulullah, bisa enggak kau bukakan aku? Bukakan ini aku, lalu kemudian aku datang kepada anak-anakku, lalu menyusui. Terus aku nanti kembali. Kembali ya Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi saya ingin Anda bukakan biar saya keluar. Tujuannya saya akan ngasih air minum susu kepada anakku yang di gunung sana. Terus jenengan dengan Rasulullah jadi jaminanku. Kalau orang bangun tanya mana hayawan, katakan aku jaminannya. Rasulullah dijadikan jaminan. Ini rahmatnya kepada hayawan, bro. Pasti rahmatnya kepada umatnya lebih dalam dan lebih tinggi. Sallu ala Nabi Muhammad. Dibuka pulau wadahnya ini, dibuka, keluar. Rasulullah standby. Standby apa? Jadi jaminan. Jenengan keliru sakit banget tadi ya. Udah nggak usah jauh-jauh. Kucing yang ada di rumah bagaimana? Yang memelihara burungnya, burung. Yang memelihara ikan koki di rumahnya. Yang punya peliharaan di rumahnya, kambing atau domba. Ini baru akhlaknya beliau kepada umatnya. Bagaimana akhlak beliau akhlak kepada seekor hayawan, bagaimana akhlaknya kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Sudah dibuka, keluar sambil diunjuk sama keluar. Rasulullah duduk lama menunggu siapa? Seekor hayawan balik. Gak lama kemudian datang itu hayawan. Gak mau ingkar janji warahmatullahi wabarakatuh. Nah menungso kadang-kadang ingkar janji. Kalah dengan niki hayawan. Berangkat, setelah selesai menyusui, balik lagi, dimasukkan lagi.
Sudah ya Rasulullah, terima kasih. Gak mau ingkar janji. Kalau hayawan nakal kan ditinggal lari. Boten. Karena hayawan tahu bahwa yang hadir tadi yang menolong adalah Nabi Muhammad SAW. Pasti akan datang solusi yang terbaik. Gak lama kemudian orang yang menangkap bangun. Ya Rasulullah, kenapa anda di sini ya Rasulullah? Kapan datangnya? Dia tidur. Jadi percakapan Rasulullah dengan hayawan nggak tahu. Dia sedang lenyap dengan apa? Tidurnya. Nggak lama kemudian bangun. Kata Rasulullah, sini. Kamu ini bagaimana? Bagaimana itu Rasulullah? Ini hayawan punya anak di gunung sana. Kenapa kau tangkap? Oh, Rasulullah. Rasul tahu. Barusan tadi diskusi dengan saya. Barusan saya bukakan, hayawannya keluar, mimi anaknya balik. Oh, ya Rasulullah, saya akan lepaskan ini hayawan demi kebahagiaanmu ya Rasulullah. Dilepaskan itu tempatnya, hayawannya keluar, naik ke gunung sambil mengatakan asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwa anda adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bayangin kalau keadaan ini yang menimpa diri kita para ulama. Menimpa diri kita, keluh kesah kita, kesusahan kita. Kemana lagi kalau kita tidak bersimpuh di hadapan Allah melalui mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di bulan Rabiul Awal ini kita memohon kepada Allah agar lisan kita lebih baik lagi ya Allah, agar lisan kita lebih indah, agar lisan kita lebih bisa memperbanyak salawat kepada Rasulullah, dan kita memohon kepada Allah agar kita dikasih tambahan sunnah-sunnah, tambahan adab-adab, tambahan akhlak-akhlak, dan mudah-mudahan kelak nanti di akhirat kita bisa bersanding dan bertemu dengan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada dua hadis yang ingin kita ambil kesimpulan di majlis yang penuh dengan berkah. Semoga musolanya tambah berkah, semoga yang infak rezekinya dilipat gandakan oleh Allah, rezeki yang zahir, rezeki yang batin, amin ya rabbal alamin. Yang pertama, aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya shalah. Wong sing paling, bahasane paling berarti napa niku Pak? Apa bahasa paling nih? Orang yang paling pantas duduk di sampingku, aulan nasbi di hari kiamat. Bahasa Rasulullah tidak menyebutkan per individu, secara umum. Orang yang paling dekat duduk dengan aku dari kalangan manusia, cirinya lisannya paling banyak bersolawat. Aktsaruhum alayya shalah. Orang yang lisannya paling banyak, aksar, sing paling kathah sholawate, sing paling akeh sholawate, itulah di dunia ciri orang yang nanti akan paling dekat duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya termasuk, amin. Yang kedua, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Hadis yang kedua, di antara orang yang paling bisa duduk dekat dengan aku dan orang yang paling aku cintai di hari kiamat, orang yang paling banyak budi pekertinya, orang yang paling baik akhlaknya, ahasinakum akhlaqa. Jadi kita kumpulkan dua hadis ini. Tiang sing kathah sholawati berarti kathah akhlak. Orang yang paling banyak akhlaknya berarti banyaknya membaca sholawat. Niki gandengan para gandengan.
bisa dipisahkan para rawuh. Terus kalau orang ingin memperbaiki akhlak adabnya, perbanyak membaca sholawat. Kalau orang ingin senang memperbanyak membaca sholawat, maka setiap tindak tanduk jenengan ikuti dengan adab dan akhlak. Ini dua ciri para rawuh yang diterangkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus perhatikan nih para rawuh. Harus kita kondisikan. Oke. Yang hadir ini kan berapa nih? Oh kata. Oke, kalau piyambak buat ngertos sing ujung mriko sinten, sing ujung mriko sinten. Niki baru bilangan di bawah 500 sampai 500 mriki. Di padang mahsyar niki mboten 500, mboten jutaan, mboten miliar, triliunan. Saat ini jenengan hadirkan. Di mana aku bisa mendapati Rasulullah? Hilangkan pikiran jenengan pengen ketemu fulan atau fulan, enggak manfaat sama sekali. Yang kita idolakan enggak manfaat. Yang kita sanjung-sanjung enggak manfaat. Fulan atau fulana yang kita korbankan enggak manfaat. Tinggal satu tok yang paling manfaat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gunakan harta kita untuk membahagiakan beliau. Umur kita untuk membahagiakan beliau, waktu kita untuk membahagiakan beliau, anak-anak kita didik untuk membahagiakan beliau, tenaga kita kerahkan gunakan untuk membahagiakan beliau. Kalau beliau sudah bahagia, insya Allah di akhirat akan ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, siapa yang paling penting untuk saya bahagiakan? Apakah tetangga? Apakah teman? Apakah kerabat? Ataukah fulan atau fulana? Sinten? Niki derek ngaji supaya kita tahu. Allahumma sholli ala Muhammad. Siapa yang perlu kita bahagiakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling pantas untuk kita bahagiakan. Tapi melalui apa kita membahagiakan? Rasul tidak butuh sawah jenengan. Rasul tidak butuh mobil jenengan. Rasulullah sudah punya surga beserta isinya. Tapi Rasulullah boten purun surga dhewean niku para ngajak batur. Sinten bature? Kula kalih panjenengan. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Datang salah satu sahabat lalu matur mengatakan, ya Rasulullah, aku teringat hari kiamat akan tiba. Setelah dunia ini sirna, lalu nanti di sana engkau pasti masuk surga dan engkau surganya pasti firdausul ala. Aku tauban ya Rasulullah. Kalau toh masuk surga pasti berada di surga yang paling bawah karena aku bukan nabi. Itu kalau masuk surga. Kalau masuk neraka tidak memandang wajahmu selama-lama ya Rasulullah. Kalau kesah didengarkan oleh Allah, turunlah firman Allah, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada was-shalihin. Orang kalau taat kepada Allah tidak cukup, bukan cekap. Terus taat kepada Rasul. Taat kepada Allah berarti taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Janjinya Allah, mereka bersama. Ma'aniku bersama. Dengan siapa? Artis bintang film. Dengan siapa? Pemain fulan, pemain dangdut, pemain orkes. Dengan siapa? Ibu-ibu. Dengan siapa ibu-ibu? Ma'an nabiyina, bersama para nabi, mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa dengan kepanggih salaman. Nek kepanggih, wah, jangan sampai ketemu dengan Fir'aun salaman. Korun, kita lihat namanya aja, takut, apalagi ketemu orangnya. Ma'an nabi, para nabi, para rasul berada di bawah naungan bendera Rasulullah.
diatur jamaah kok sing jawab sithik nek diatur jamaah nek diatur ngaji ana piringane ora nek diatur tahajud nek diatur acara tabligh akbar hadir insyaallah. Mudah-mudahan amin ya rabbal. Itu makna taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Walaupun bukan selevel Nabi, selevel Rasul, selevel sahabat, tapi rahmatnya Allah yang dicantumkan dalam basmalah Ar-Rahman Ar-Rahim ngasih satu syarat tok, ikutlah Kanjeng Nabi. Selesai urusannya bro. Yuti'illaha wa yuti'ur rasul, yuti'illaha wa rasul faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Mereka akan bersama orang yang sudah jelas nasibnya. Siapa mereka? An-nabiyyin wasyuhada was-siddiqin was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka adalah teman yang paling baik. Teman yang paling baik nanti kita di alam barzakh, dan teman yang paling baik nanti kelak nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, perbanyak maos sholawat. Wabil khusus hari nopo niki Jumat, perbanyak membaca sholawat. Yang kedua, ayo tingkatkan adab dan akhlak kita, budi pekerti kita, makarimul akhlak kita, khususnya kepada istri dan anak-anak kita. Tetangga nomor 1000, teman nomor 1. Sing penting bojo ambek anak. Wis, iku sing paling penting. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Aku adalah manusia yang paling bagus untuk istri dan anakku. Gak disebutkan tetangga. Tetangga saya. Gak disebutkan teman tak dulu. Yang penting istri dan anak. Ini sumbernya akhlak memiliki. Kalau kita sudah punya akhlak dengan istri dan anak sukses, insya Allah muamalah dengan siapa saja sukses. Tapi kalau dengan istri gagal, penggayaan yang murah, yang wonten apa mboten iki? Mbak duit tapi belanja ndal untuk dikai, ora iki dikai. Tapi kalau dengan orang lain gampang. Dengan orang lain mudah. Tapi kenapa ya pun bojone? Papa, kenapa? Udah mikir aja. Allahumma shalli ala Muhammad. Khairukum li ahli. Pahami mana ahli? Keluarganya siapa keluarga? Bukan tetangga. Bukan sahabat. Bukan kerabat. Ahli adalah suami dan anak atau istri dan anak-anaknya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah nabi yang paling baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi yang paling afdal, manusia yang paling afdal ketika berakhlak kepada keluarga saya. Suatu ketika, kalau tutup nih, suatu ketika Kanjeng Nabi duduk sendirian termenung. Datanglah sahabat Abu Bakar Siddiq. Gak lama kemudian datanglah sahabat Umar bin Khattab, saling duduknya. Punya masalah, punya problem, diam-diaman. Kanjeng Nabi diam, sahabat Abu Bakar diam, sahabat Umar diam. Gak ada sing wani mulai ngomong piye. Ada sih punya masalah masing-masing, diam. Akhirnya sahabat Abu Bakar, ya Rasulullah, ada apa ya Rasulullah? Kenapa Anda diam? Berbicara ya Rasulullah, diam pada Nabi. Lalu ditanya, Abu Bakar kenapa datang di sini? Istriku ya Rasulullah. Aduh, kalau sudah hubungan dengan wanita ya Rasulullah, nggak bisa apa-apa ya Rasulullah. Istriku ya Rasulullah. Umat sama ya Rasulullah. Kurang sama. Ibu nggih. Terus jenengan ya Rasulullah, podo.
Aisyah, anakmu wahai Umar Hafsah. Waduh. Tapi Rasulullah diam. Jangan kira-kira diam apa mau. Bahkan Sayyidah Aisyah sendiri itu ditanya, wahai Aisyah, kata Rasulullah, aku tahu kapan kamu marah. Kapan ya Rasulullah? Kapan kamu marah dengan saya? Jangan dibayangin kalau perempuan marah bantingi piring, betul-betul itu bukan sekelas Aisyah, betul. Jangan salah paham. Kemudian metoto, ikat jajan, betul itu bukan sekelas Aisyah, betul niki Sayyid Ahli Al-Jannah, ini pemimpin perempuan di surga, betul ngoten. Kemudian kunci kamar itu, betul. Atau mungkin gak digawe nulisan, betul niku. Kata Rasulullah, kenapa? Kapan kamu marah? Aku tahu kapan kamu marah. Kapan ya Rasulullah? Ketika kamu mengatakan wallahi wa rabbi Ibrahim. Kalau kamu sumpah pakai namanya Ibrahim berarti kamu marah. Dan aku tahu kapan kamu senang. Kapan ya Rasulullah? Kalau kamu bersumpah menggunakan namaku. Jadi kalau kamu sedang marah, pasti kata-katanya wallahi wa rabbi Ibrahim, demi Allah atas Tuhannya Ibrahim, bukan Tuhan Muhammad. Karena lagi marah. Tapi kalau kamu senang, kamu pakai namaku wallahi wa rabbi Muhammad. Ini sekedar biasa. Tapi bukan sampai diem-dieman sampai tahun-tahunan gak ngomong, gak salah, astagfirullahaladzim. Kopi ini diganti apa nih? Khairukum li'an, fokus dengan istri fokus dengan suami. Sering kalau sampai akhir, ibu ibadah dengan gampang, paling gampang. Sholat cuma fardu, mana enak? Rawatib bukan usah, qobliyah ba'diyah bukan usah, duha bukan usah, tahajud bukan usah. Fokus 5 waktu. Puasa nunggu Ramadan tiba. Terus haji kalau ada uang, zakat kalau ada uang. Apa lainnya? Jaga kehormatan. Jaga apa? Jangan aneh-aneh dengan laki-laki lain. Jaga pandangan, jaga kehormatan. Awas HP-nya, hati-hati. Enggak nih. Nek ono HP kok dikasih nomor PIN, masalah. Kalau ada HP suami ada nomor PIN-nya, masalah nih. Ono apa antar suami istri kok model PIN-PINan bareng. Berarti kalau ada PIN yang meragukan, PIN model apa nih? Kok ada tanda kunci bareng nih, Terus kemudian carilah ridhonya sang suami. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga kehormatan, cari ridhonya suami. Nanti di akhirat kata Ridwan, pilihlah pintu surga mana yang kamu suka. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kalau